Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang memimpin? Saya Bu. Ya, silakan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Imelda, Hadir Bu. dengan Agun Alaya, Ulfa Arianti. Saya Bu. Ya, semua ya, tidak ada yang tidak hadir. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi. Sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu mengenai materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Coba sebutkan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Saya Bu. Oke, silakan. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 1. Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Pancasila sebagai dasar negara. 3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 5. Pancasila Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, betul sekali. Beri aplaus dulu kawannya. Jadi anak-anak, Pancasila itu memiliki banyak sekali fungsi, mulai dari Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan lain-lain. Baiklah, kita akan melanjutkan materi pada hari ini, yaitu mengenai kita pada hari ini akan mempelajari tentang dari makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Sebelumnya Ibu akan bertanya, apa ada yang bisa jawab apa sih itu Undang-Undang 1945? Silakan. Ya, silakan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan hukum tinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Ya, betul sekali. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu merupakan hukum dasar tertulis dan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Jadi anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Kemudian anak-anak, di sini terdapat tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Sebelumnya anak-anak, kalian harus mengetahui dulu apa itu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi anak-anak, Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan hukum dasar tertulis dan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.
Kemudian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi pokok pikiran pemberontakan melawan imperialisme, kolonialisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain daripada itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dirumuskan dengan padat dan hikmat dalam 4 alinea, di mana setiap alinea mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Mengandung nilai universal artinya mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia. Sedangkan lestari artinya mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia pada negara proklamasi. Selanjutnya, masih ingatkah kalian hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945? Sebagaimana yang telah kita pelajari, PPKI melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan keputusan pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Lantas, apa yang dimaksud Undang-Undang Dasar 1945? Para ahli menyebut Undang-Undang Dasar dengan istilah konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution atau bahasa Belanda constitut, yang artinya undang-undang dasar atau hukum dasar. Orang Jerman dan Belanda dalam percakapan sehari-hari menggunakan kata grondwet yang berasal dari suku kata grond artinya dasar dan wet artinya undang-undang, yang kedua-duanya menunjuk pada naskah tertulis. Kemudian, konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contohnya, dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR. Dan sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang itu. Selanjutnya yaitu di Indonesia, Undang-Undang Dasar pada dasarnya adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara. Pengertian hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum atau peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintah negara pada suatu negara. Jadi, makna Undang-Undang Dasar 1945 itu ialah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun makna dari setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
dalam alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dalam alinea pertama ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia anti penjajahan karena penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bangsa Indonesia mengakui bahwa setiap bangsa berhak untuk merdeka. Karena itu, bangsa Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. Selanjutnya makna dari alinea kedua yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam alinea kedua ini menggambarkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Adapun cita-cita tersebut ialah ingin mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal tersebut tentu menunjukkan kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dalam alinea ketiga ini mengandung makna bahwa pernyataan kemerdekaan Indonesia dan pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang dicapai adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, sebagai warga negara wajib mensyukuri karunia berupa kemerdekaan dengan cara menjaga dan mempertahankannya. Selanjutnya dalam alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea keempat ini mengandung makna bahwa dasar negara yaitu Pancasila, tujuan negara, dan membentuk negara yaitu Republik yang berkedaulatan rakyat. Tujuan negara Indonesia ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian, manfaat adanya Undang-Undang Dasar 1945 bagi warga negara. Pertama, melindungi bangsa, terjaminnya hak azazi setiap warga negara, mengatur norma-norma di Indonesia, memberikan hak perlindungan dan keamanan bagi setiap warga negara, menjadi penuntun dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, menjadikan bangsa Indonesia sejahtera, adil dan makmur, menjadi landasan untuk mengatur seluruh warga negara, mengatur dan melindungi hak serta kewajiban setiap warga negara.
Selanjutnya dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang Dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. Anak-anak, itulah tadi penjelasan dari materi kita pada hari ini. Sebelumnya, silakan jika ada yang ingin bertanya dari materi tersebut, ya, silakan. Mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dianggap cerminan pernyataan kemerdekaan? Ya, baik. Kawan-kawannya ada yang ingin menjawab? Baik, jika tidak ada, Tuan menjawab. Ya, pertanyaannya yaitu mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dianggap cerminan pernyataan kemerdekaan? Jadi, kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Merdeka adalah bebas, bersatu, dan saling menghargai dengan sesama. Dan dalam isi pembukaan undang-undang dinyatakan bahwa penjajahan tidak menguntungkan bagi siapapun. Oleh karena itu harus dihapuskan. Ya, sama-sama. Baik anak-anak, mungkin itu saja. Cukup sampai sini pelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang itu mohon maaf. Kita ucapkan sama-sama alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Silakan, siapa yang ingin? Ya, silakan. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak, cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan lagi. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.